Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 4, mata kuliah KIK akan mempresentasikan mengenai memahami etika bisnis dan tanggung jawab sosial dalam bisnis. Anggota kelompok kita yaitu yang pertama ada Mas Adit, yang kedua ada saya Sekar Siroyatul, dan yang ketiga ada Mbak Salsa. Etika bisnis. Etika bisnis adalah segala sesuatu tentang pedoman norma bagi sebuah perusahaan dalam mengambil keputusan. Dengan terjaganya hubungan baik antara perusahaan dan stakeholder melalui implementasi prinsip etika, potensi usaha untuk berkembang juga semakin terjamin. Tujuan etika bisnis yang paling utama adalah membangun tingkat kepercayaan yang lebih tinggi antara para pemangku kepentingan dalam suatu organisasi dan para konsumen. Manfaat etika bisnis adalah yang pertama memberikan suatu keunggulan kompetitif di mata para pelanggan. Yang kedua, meningkatkan suatu kredibilitas perusahaan. Yang ketiga, membangun sebuah citra perusahaan yang positif. Yang keempat, meningkatkan suatu kepercayaan investor pada perusahaan. Yang kelima, meningkatkan sebuah daya saing perusahaan. Yang keenam, menarik lebih banyak para investor. Kemudian, ada pun faktor-faktor yang mempengaruhi etika bisnis, yaitu pertama perbedaan budaya. Yang dimaksud adalah dalam suatu perusahaan terdiri atas nilai dan norma-norma menjadi karakteristik di dalam sebuah perusahaan, sehingga perusahaan satu dengan yang lainnya harus memiliki perbedaan etika yang digunakan. Kemudian ada yang kedua, perilaku organisasi. Sebuah organisasi didirikan dengan tujuan untuk mencapai sebuah visi dan misi yang ditentukan oleh pendiri perusahaan. Dalam mencapai visi dan misi, diperlukan adanya peraturan, pengaturan, dan tata kelola perusahaan yang dengan keberadaannya bisa membuat perusahaan lebih mudah dalam mencapai tujuannya. Kemudian yang ketiga ada kepemimpinan atau leadership. Setiap pemimpin memiliki sikap dan karakteristik yang berbeda-beda. Hal itu yang menjadi salah satu penyebab cara pengambilan keputusan setiap pemimpin juga berbeda. Kemudian, yang keempat ada moral. Kebutuhan akan kejujuran dan keadilan sangat diperlukan dalam suatu perusahaan. Perusahaan yang menjunjung tinggi etika dan berlandaskan dengan agama dan kepercayaan akan bergerak dengan penuh kejujuran dan keadilan. Kemudian yang kelima ada keadaan ekonomi, yaitu setiap perusahaan memiliki latar belakang ekonomi yang berbeda sehingga kekuatan mereka untuk bertahan dalam tekanannya dan banyak persaingan juga berbeda. Kemudian yang keenam ada competition atau kompetisi, di mana semua perusahaan perdagangan berada dalam pasar bebas. Sehingga kebebasan ini membuat kompetisi dalam dunia bisnis semakin bertambah dan harus membuat setiap perusahaan wajib memiliki strategi agar mereka bisa bertahan dalam kompetisi secara global. Kemudian ada prinsip-prinsip dalam etika bisnis. Yang pertama ada prinsip kejujuran, karena ketika suatu perusahaan dibangun, itu membutuhkan kejujuran saat berkomunikasi maupun saat bersikap dengan mitra kerja dan juga konsumen, sehingga usaha yang dibangun akan semakin dipercaya. Kemudian ada prinsip berkomitmen, kemudian yang ketiga ada prinsip loyalitas. Loyalitas dapat dilihat dari kerja keras dan keseriusan dalam menjalani bisnis, bekerja sesuai dengan visi dan misi, serta tidak mencampur adukan urusan pekerjaan dengan urusan pribadi. Kemudian ada prinsip integritas. Maksudnya adalah dalam berbisnis atau menjalankan usaha, maka diperlukan konsistensi pada pemikiran, ucapan, maupun perbuatan. Yang terakhir ada prinsip saling menguntungkan. Next. Pengertian. Setiap perusahaan memiliki tanggung jawab sosial yang merupakan bagian dari etika bisnis, yaitu adanya kesadaran perusahaan bahwa keputusan bisnisnya dapat mempengaruhi masyarakat. Tanggung jawab sosial perusahaan adalah wujud kepedulian suatu usaha pada masyarakat dan lingkungan di sekitar di mana usaha tersebut berada. Arti yang lebih luas dari istilah ini adalah tanggung jawab perusahaan terhadap pelanggan, karyawan, dan kreditor.
dalam mengambil sebuah keputusan untuk kepentingan usaha, hendaknya tidak merusak etika dan tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial perusahaan meliputi satu, tanggung jawab sosial terhadap konsumen. Tanggung jawab sosial ini tidak hanya terbatas pada penyediaan barang atau jasa saja. Perusahaan bertanggung jawab atas produksi dan penjualan atau distribusi pada pelanggan, di mana produk yang dihasilkan harus bisa membawa manfaat. 2. Tanggung jawab sosial pada karyawan. Perusahaan bertanggung jawab dalam memberi rasa aman kepada karyawannya, memperlakukan karyawan dengan layak dan tidak membeda-bedakan, serta memberikan kesempatan yang sama pada karyawan untuk mengembangkan diri. Yang ketiga, tanggung jawab sosial kepada kreditor. Saat perusahaan memiliki masalah keuangan dan belum bisa menyelesaikan kewajibannya, perusahaan harus memberitahukan kepada kreditor. Keempat, tanggung jawab sosial kepada pemegang saham. Perusahaan bertanggung jawab atas keputusan pemegang saham. Perusahaan harus bisa meyakinkan pemegang saham di mana manajer perusahaan memonitor seluruh keputusan bisnis dan meyakinkan bahwa keputusan yang diambil tersebut dalam kepentingan pemegang saham. 5. Tanggung jawab sosial kepada lingkungan. Tanggung jawab ini berkaitan dengan menjaga kelestarian lingkungan, misal dengan mencegah adanya polusi di sekitar tempat usaha. Perusahaan dapat melakukan mencegah polusi dan mendaur ulang plastik serta melakukan pembatasan jumlah karbon dioksida sebagai akibat dari proses produksi. 6. Tanggung jawab sosial kepada komunitas. Hal yang sering dilakukan oleh perusahaan adalah dengan memberi bantuan untuk sarana pendidikan atau kesehatan atau perbaikan atau pengadaan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat sekitar. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.